saat tidak berwujud kan? Ya. Baik. Oke. Baru Muhammad itu diperintahkan untuk jawab saya. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di Mekah itu siapa? Tuhan di Mekah. Katanya sama dengan Israel, sama dengan Kristen. Goblok. Baik. Nanti siap ditanya ya tukang becak ya. Kenapa Siap begitu? ditanya ya. Kenapa begitu? Amora, lihatlah ini. Lihatlah itu pengikut agamamu Amora. Lihatlah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus nggak cocok. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Yesus? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa ini? Yesus? Bukan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak pernah melihat dia. Siapa dia? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa yang maha kekal? Yesus? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 Timotius 6 nomor 16 sedang memperkenalkan Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Bani Israel itu memang menjadi bangsa pilihan pada zamannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meneguhkan hukum Taurat itu kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Surah Al-A'raf ayat 144-145. Wahai Nabi Musa, aku memilih engkau, aku melebihkan engkau dari manusia pada zamanmu, maka aku perintahkan kepadamu untuk kemudian menjalankan Taurat sebagai pelajaran dan penjelasan segala hal. Berpegang teguhlah kepada hukum Taurat. Suruhlah kaummu untuk berpegang kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Jadi kaumnya Bani Israel yang berpegang teguh kepada hukum Taurat, mereka disebut Muslim. Hukum-hukum yang datang kepada mereka, itulah yang mereka disebut aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, selamat. Kalau mereka kemudian tunduk patuh terhadap ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka Muslim. Ajaran ini adalah ajaran yuslimu islaman aslama, ajaran yang mengajarkan manusia untuk selamat. Perintah, ketika dia taat kepada perintah, dia selamat. Islaman. Nabi Musa alaihissalam dikasih Abraham alaihissalam dikasih perintah. Ketika mereka diberi perintah, lalu kemudian taat kepada perintah yang datang kepada Abraham alaihissalam, maka mereka adalah Islaman. Begitu juga Nabi Musa, taat kepada hukum Taurat, maka mereka adalah Islaman. Mereka adalah Muslim. Ketika datang Isa, orang yang taat kepada perintah Nabi Isa alaihissalam, maka mereka adalah Islaman. Apa itu? Mereka yang selamat, mereka yang patuh, mereka yang tunduk. Maka semua agama hanya satu. Semua agama para nabi cuma satu. Apa itu? Islaman. Apa Islaman? Ajaran keselamatan. Jadi bukan ajaran kelompok, bukan ajaran organisasi, tapi ajaran netral, yaitu ajaran keselamatan. Apa itu? Islaman yuslimu aslama, Islam. Makanya di dalam Al-Quran, Bung, ketika Allah mengatakan kami melebihkan, kami memilih, walaqad ahazallahu mitsaka bani Israil, kami memilih Bani Israel, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, lalu mereka melanggar perjanjian-perjanjian yang telah kami berikan kepada mereka. Apakah mereka kemudian diam biarkan terlunta-lunta?
tidak lagi dibiarkan mereka untuk diberi kesempatan untuk selamat, diberikan keselamatan kemudian melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Jadi orang-orang yang kemudian mengaku diri mereka sebagai Nasrani dan juga Yahudi awalnya, kemudian Nasrani setelahnya, mereka juga dilebihkan, diberikan perjanjian. Lagi-lagi mereka melupakan perjanjian itu. Maka apa kata Allah? Kami berikan di dalam hati mereka kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Hari ini kita melihat Yahudi dan Nasrani ataupun Kristen misalnya, itu tidak pernah sepakat dengan mereka. Dua kelompok ini saling bermusuhan sampai kiamat. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat, Zabur dan Injil, saat ini telah datang rasul kami kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan Islam secara kaffah. Yahdi bihillah manittaba ridwanan subulan salam. Dengan Islam, dengan Al-Quran, maka Yahudi, Nasrani dan seluruh umat manusia akan dibimbing kepada jalan keselamatan. Jadi jalan terakhir hanya satu, yaitu Islam. Karena sudah sempurna. Tadi Nabi Adam, ajaran Islamnya berlaku hanya Adam. Kemudian Abraham, berlaku hanya Abraham. Nabi Musa berlaku hanya untuk kaumnya. Nabi Isa berlaku hanya untuk kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffatan linnas litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya gini Bung, sedikit lagi Bung, 30 detik. Umat Islam bandingkan dengan umat yang lain. Contoh Kristen. Umat Islam salat, ada panduannya. Kristen ibadah minggu, ada panduan? Gak ada. Umat Islam membaca qiraatul Quran, ada panduannya. Umat Kristen ada panduannya untuk membaca Bible? Tak ada. Jadi semua kaidah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya yang disebut ibadah lengkap di Islam. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Dengan berbincang-bincang langsung layaknya Yesus dengan orang Yahudi? Tidak. Itu perbincangan antara Nabi dengan kaumnya. Lalu bagaimana perbincangan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan hambanya manusia? Dengan cara ibadah. Cara ibadah ini seperti apa yang diatur oleh Allah? Tidak ditemukan di agama lain, hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi ada rambu yang harus kita lakukan, yang harus kita lakoni, yang harus kita taati di dalam beribadah kepada yang telah menciptakan kita, dan itu hanya ada di dalam Islam. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Bang Zuma. Ada beberapa banyak pertanyaan yang membuat saya bertanya-tanya lah, ragu sih, mungkin mulai tidak ya, ragu sih, mulai tidak ragu ya, tapi sesuatu yang membuat bertanya-tanya sehingga menimbulkan keraguan kembali. Yang awal mulanya ragu mulai tidak ragu. Nah, dengan adanya kebingungan dan sesuatu kisah atau naskah yang membuat bertanya-tanya, kembalilah kepada keraguannya kembali. Nah, seperti di surat yang masam itu ya, juz paling akhir ya, juz yang ke-80 itu ya, bermuka masam itu ya, abasa wa tawalla, tentang dimana ketika Tuhan menegur Nabi sendiri, Tuhan menegur utusannya sendiri karena beliau berwajah masam dan dia berpaling karena ada seorang buta. Itu ya, itu butuh penjelasan yang apa ya, seorang nabi ya, berat kelas nabi lah gitu, bermuka masam, maksudnya penjelasan yang benar-benar diterima akal, dijelaskan dengan baik, dan mungkin saya bisa menyimaknya dengan seksama. Baik, terima kasih Bang Zuma, boleh. Iya, baik. Masya Allah ya. Jadi ketika kita kemudian berbicara tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah, ini justru membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
adalah manusia biasa. Bagaimana kemudian ayat Al-Quranul Karim mengulas perihal Rasulullah Muhammad SAW ditegur dengan penyampaian di dalam surah Abasa. Para penafsir itu berbeda pendapat tentang keadaan sosok berwajah masam yang dimaksud dalam surah Abasa. Penafsir banyak di antara mereka yang menganggap bahwa orang yang berwajah masam tersebut ia adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan Rasulullah. Bahwa di antara mereka yang menolak sosok bermuka masam itu dinisbahkan kepada Rasulullah, itu ada alasan. Disebabkan secara zahir bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lainnya yang menggambarkan tentang keagungan pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian sifat ini, yaitu bermuka masam, bukanlah dari sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa pertimbangan lainnya? Ketika kita melihat kemudian secara konteks dari ayat dari surah Abasa, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Dalam ilmu nahwu disebut damir ghaib mufrad. Sehingga sabar. Ayat tersebut tidak berupa sebuah penggambaran atau berita yang menginformasikan adanya orang yang bermuka masam tanpa menunjukkan pelaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata ganti orang kedua tunggal seperti yang banyak pelajar-pelajar Islam kemudian dapat tunjukkan di dalam Al-Quran, untuk kemudian hal itu ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita melihat dari kalimat atau dari dua kata dalam Al-Quran, Allama Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan, jelas di situ diriwayatkan tentang siapa yang dimaksud dengan yang bermuka masam. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Shadiq yang menerangkan bahwa ayat itu turun dinisbahkan pada seorang laki-laki dari Bani Umayyah, di mana saat itu sedang berada bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada dua pemahaman. Itu tidak ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di ayat lain, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Berarti bertentangan. Berarti tafsiran para ulama yang mengatakan itu ditujukan kepada sahabat beliau dari Bani Umayyah yang saat itu berada berdampingan dengan Rasulullah, lalu kemudian datanglah Ibnu Ummi Kaltum atau seorang yang buta dalam ayat itu, maka itu merujuk kepada orang di luar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini pemahaman tafsir. Jadi saudara bertanya, kita jawab dengan menggunakan tafsir. Sementara kaidah Quran, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billah wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddaduna. Sesungguhnya yang akan meminta kepadamu wahai Nabi Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Jadi Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa
hukum yang kemudian merujuk kepada keraguan-raguan. Selalu Rasulullah Muhammad SAW itu dipetunjuk. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah Rasulullah yang bermuka mazam? Maka saya mengatakan berdasarkan tafsir Al-Mizan diriwayatkan siapa yang dimaksud dengan bermuka mazam ini itu adalah seorang laki-laki dari Bani Umayyah yang saat itu berada di samping baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selesai kita di situ. Karena beliau oleh Allah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang manusia yang berbudi pekerti luhur. Kalau berbudi pekerti luhur, apa iya bermuka masam? Sekira gitu bang, silakan. Atas masukannya dan segala arahannya. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Atau ada tambahan dari teman-teman kita? Itu bang, pertanyaan beliau tadi bang, yang belum dituntaskan sama dewa itu. Iya. Bagaimana nasib orang-orang Yahudi, orang-orang sebelum kedatangan Islam? Bagaimana nasibnya? Sementara mereka tidak mendengar kedatangan Islam. Dan bagaimana nasibnya orang-orang di zaman sekarang ya, yang tidak menerima Islam ketika Bang Juma sudah menjelaskan kepada mereka. Itu bang. Iya, sebenarnya bisa dijawab. Silakan Bang Juma jawab. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruh inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhan. Takut kepada Bang Zuma, maaf. Saya potong. mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bang Zuma, yang tadi disebut itu ayat. Silakan. Ayat berapa ya? Itu Al-Baqarah sih saya pernah dengar. Cuma ayatnya saya nggak tahu. Yang mana? Yang tadi yang bala apa? Yang mana? Balaman apa? Al-Baqarah ayat 100. Ayat 100. Al-Baqarah ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 112. Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwal muhsinun falahu ajruh inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 112. Dengan pakarnya kan langsung. Gimana? Ya biar bisa dikaji bareng-bareng kan dengan pakarnya langsung kan saya kan jadi. Iya, silakan saudara pertanyakan kepada guru-guru yang lebih paham tentang ini. Di sini diterangkan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi orang Yahudi yang menyerahkan dirinya kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka, mereka selamat. Orang-orang Nasrani juga begitu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, maka mereka mendapatkan keberuntungan dan Allah tidak merugikan sedikit pun terhadap mereka. Seperti itu bang. Jadi kalau ditanyakan, Islam menjawab, siapapun di antara orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah, maka kemudian Allah menggariskan kepada mereka keselamatan dan menjanjikan kepada mereka surga yang mereka akan kekal di dalamnya. Tapi itu pada masanya. Pada masanya, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, maka mereka wajib hukumnya untuk tunduk berserah diri kepada Allah, kepada Islam. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang beriman dari golongan orang Yahudi, golongan orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Allah, kemudian mereka melakukan amalan soleh, mereka semua mendapat pahala dari Allah, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, bagaimana setelah datang baginda? Setelah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW,
maka siapapun di antara orang Yahudi, orang Nasrani atau apapun itu yang tidak kemudian mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut kafir. Ada ayatnya? Ada. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Gimana? Nah, ayatnya juga bang, yang ayat disebutkan itu setiap ayat-ayat Tuhan yang disebut ayat-ayat Tuhan lah. Innalladzina kafaru, Angka ayatnya juga itu bisa dikasih tahu biar sama-sama mengkaji, biar saya juga bisa menandai gitulah. Mandai. innalladzina kafaru itu surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah Lembaran akhir insyaallah. ya. Al-Bayyinah ayat berapa itu? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Al-Bayyinah, saya lupa ayatnya, ayat berapa? Ayat 8 apa ayat berapa? 6 ini ya. Coba dilihat. Iya. Orang kafir yang ada pasti. Ayat 6. Iya, Masya Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi di sini innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Ketika berbicara golongan ahli kitab berarti masuk yang tadi Yahudi dan Nasara. Ya. Paham kita ya? Ya. Nah, mereka kenapa dikatakan di situ golongan ahli kitab? Dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kenapa demikian? Ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Maidah ayat 16. Mereka kemudian tidak mengikuti ajaran keselamatan itu. Mereka tetap ngotot menjadi Yahudi. Dalam arti kata tetap mengikuti ajaran yang sudah pernah datang kepada mereka, tapi sudah bercampur aduk. Ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Ajaran yang datang pada Nabi Musa alaihissalam sudah bercampur aduk dengan kebatilan. Mereka tetap mengikuti itu, tidak mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka masuk dalam golongan tadi. Innalladzina kafaru min ahlal kitab. Masuk dia fi nari jahannam. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, Advent, Katolik, Protestan, Saksi Yehova, ateis, Hindu, Buddha, apapun itu, ketika mereka beriman kepada Allah, Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Lalu apa janji Allah? Innalladzina amanu wa amilus salihah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah orang-orang yang paling baik kehidupannya. Ia adalah makhluk yang sebaik-baiknya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Balasan mereka orang-orang beriman Yahudi, Nasrani, ateis, Kristen, Advent, Katolik, Saksi Yehova atau apapun sektenya yang kemudian ikut menjadi Islam, mualaf dia, kata Allah, mereka mendapatkan balasan di sisi pencipta langit dan bumi berupa surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Jadi semua manusia diberikan potensi untuk kemudian masuk ke dalam surga dengan catatan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik Bang Zulma, terima kasih atas segala yang dibicarakannya, yang diterangkannya dengan jelas dan mudah dipahami. Selamat siang.
sebenarnya banyak sekali Siang. sangat amat Silakan. Ya, tante, bentar tante ya. Si Desa ini. Desa, Iya, bagaimana Jumat? dong. Bagaimana Desa. Dewa? Jangan dulu di ini Desa, sebentar Desa ya. Silakan Pak Faisal. Al-Anfal rampasan perang, artinya yang Iya. ayat 2 itu. Innal ladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu Wajilat itu yang membuatnya apa ya? Wajilat di mute dulu yang lain. Desa, sebentar Desa. Iya. Ayat keberapa bang? Innal ladzina amanu atau yas'alunaka 'anil anfal. Nah itu pertama kan ayat 2-nya. Iya. Innamal Kenapa? ibu wajilat qulubuhum dan wa iza Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. apakah ini berlaku untuk orang-orang yang di luar segala orang-orang yang percaya? Kan ini kan ada notasi kan, maksudnya ada kata di awalnya kan udah dikasih tahu bahwa semuanya orang-orang yang beriman doang apabila sama Tuhan ya kan. Nah, bagaimana jika ini dibacakan untuk orang-orang yang non lain daripada Islam itu, dibacakan untuk mereka gitu dan didengarkan waidat tuliat. Nah, tuliat itu kan dibaca ya. Itu kan apa ya? Saya pernah dengar itu, belajar di mana dalam itu apa namanya, majhul apa itu ya? Yang kubida dugiro apa itu ya? Pokoknya itu dibacakan kan jadinya. Nah, berarti dibacakan itu dia baca Wajala yujalu. ya. Iya. Kalau tuliat Fi'il madi. majhul. Iya. Gemeter hatinya, dan apabila dibacakan ayatnya berarti kalau dibacakan ada yang baca, ada yang dengar gitu bang. Nah yang dengar itu kira-kira non muslim kan misalnya, apakah akan bertambah keyakinan itu menurut versi Islamnya? Dan Iya, baik. dikomparasikan juga dengan Baik. Oke. Jadi sekarang kan Anda ini adalah non muslim. Ketika saya kemudian membacakan Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika di hati Anda ada getaran sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, ya, wajila yujalu wajalun, takut, ngeri, gentar, gemetar, ketakutan, kengerian dan seterusnya bergetar hati saudara, berarti itu sudah tumbuh iman. Itu tumbuh iman. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu ketika kemudian dibacakan lalu orang tersebut tidak tersentuh hatinya, itu berarti pada dirinya itu ada kegelapan. Tapi ketika Al-Quran itu dibacakan lalu kemudian tergerak hatinya, itu berarti di sana sudah ada cahaya. Pertanyaannya, akankah Anda mematikan cahaya itu, atau Anda akan membuat cahaya itu semakin menerangi hidup Anda? Ini yang dikatakan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa umat Islam itu meskipun mereka kemudian tidak memahami, tidak mengerti ayat atau kata per kata di dalam Al-Quran, tetapi ketika mereka mendengarkan Quran, iman mereka bertambah, mereka semakin taat kepada Allah, tapi mereka tidak mengerti. Itu kenapa? Karena pada diri mereka sudah ada perangkat yang disebut qalbu yang terkoneksi dengan kalam ilahi. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 210 dan seterusnya, Al-Quran itu
tidak bisa kemudian tidak bisa diterima oleh orang-orang yang jauh hatinya dari Allah. Bahkan mendengarnya pun mereka sulit. Mendengarkan Al-Quran bagi orang-orang yang kotor hatinya itu biasa murkah. Makanya diterangkan gini, wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Ayat selanjutnya mengatakan, wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidaklah pantas bagi mereka orang-orang kafir itu Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup bahkan untuk mendengarkan sekalipun. Mereka tidak akan sanggup. Malah Allah mengatakan gini, innahum anis sam'i la ma'zulun, sesungguhnya bahkan untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Jadi kalau Anda seorang non-muslim mendengarkan Al-Quran, Anda tidak risih, Anda tidak gelisah, dalam arti kata tidak emosi, tidak jengkel, tidak ada sumpah serapah dalam hati saudara, berarti itu sudah tanda-tanda ada iman yang tumbuh. Tapi ketika kemudian mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan, Anda menjadi ponga, Anda gelisah, Anda gusar, Anda kesal, Anda jengkel, itu tanda-tanda bahwa di dalam hati Anda ada syaitan. Innahum anis sam'i lama'uzulun, sesungguhnya orang-orang kafir untuk mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Apa maksudnya? Hati mereka jauh, mereka kesal. Tapi ketika orang yang punya hati, punya iman, meskipun mereka belum menyatakan dirinya sebagai Islam, tapi jiwanya sudah ada Islam di sana, maka dia akan merasa gemetar, terharu, tunduk. Apa istilah itu? Syahdu kedengarannya. Hatinya akan terenyuh dengan ayat-ayat itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini non-muslim mendengarkan bacaan itu, mereka tenang, kemudian ada titik hidayah dalam hati mereka. Percaya sama saya. Karena Al-Quran mengatakan itu. Dan ini coba kita lihat 1 menit. Coba kita lihat saudara. Nusantara kita ini, bumi pertiwi kita ini, sebelum Indonesia itu merdeka, mayoritas penduduknya adalah agama animisme atau Hindu. Ya, itu mayoritas. Hampir seluruh kerajaan itu Hindu, animisme. Lalu Islam itu datang melalui saudagar-saudagar, pedagang-pedagang yang masuk ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Tiba waktu maghrib mereka azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang mendengarkan lantunan suara azan itu sudah mulai, apa ini? Ini lagu apa? Belum lagi ketika mereka sholat, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar
jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Mereka berdagang, habis itu mereka ibadah. Pribumi yang ada di sampingnya seketika diam, duduk, menunggu mereka selesai melakukan aktivitas sambil bertanya dalam hati, orang ini ngapain? Ini mereka baca apa? Oh, Sang Hyang Widi, ini mereka baca apa? Akhirnya setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, pribumi datang, Kisanak, tadi ente ngucapin apa, baca apa itu, ngomong apa? Oh, tadi saya lagi ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Ini proses. Sehingga apa? Mereka belajar sedikit demi sedikit, belajar Islam. Islam mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian balik ke rumah mereka, ngajarin hal yang sama kepada anak, istri. Begitu secara turun-temurun, sehingga kerajaan yang tadinya Hinduisme berubah menjadi kerajaan Islam. Itu fakta. Tidak diajarkan, tidak diajarkan kemudian pribumi yang tadinya mayoritas penduduknya adalah Hindu berubah menjadi mayoritas Islam. Tidak diajarkan dengan penjajahan, perampasan hak, pembunuhan, kerja rodi dan seterusnya. Tidak. Islam menyebar ke seluruh tanah air dengan cara-cara yang tadi. Nah, ini dia. Makanya tidak ada sejarah ada pasukan Islam yang datang memerangi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara sehingga menjadi kerajaan Islam. Tidak ada pasukan Islam yang datang membawa tank, membawa rudal, membawa senjata dan mempekerjakan pribumi dengan kerja rodi, lalu kemudian mereka menjadi Islam. Tidak ada. Mereka semua menjadi Islam seketika, meninggalkan agama nenek moyang mereka dengan damai. Kenapa? Karena sejatinya Islam itu artinya damai sejahtera. Seperti itu, Saudara Faizal. Demikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Islam memang top. Siang Juma, boleh bertanya nggak Juma? Pertanyaan saya kapan dijawab? Rama. Juma boleh bertanya nggak? Ya, silakan Bang. Apa ini? Di mute. Kalau ada musik di mute. Kita lagi live kan di YouTube. Laskar itu. Jangan kasih bunyi musik, trendy. Ya, Jangan kasih cuma saya mau nanya di dalam An-Nisa 4 ayat 48. Di sana kan ayat tulis ya. An-Nisa apa? An-Nisa berapa? An-Nisa 48. Iya, An-Nisa. Ya, coba tolong dibacakan Juma. Saya soalnya nggak bawa Al-Quran. Saya juga tidak hafal ayatnya. Bisa Anda bacakan saya? Di sana ya tertulis bahwa dosa yang tidak pernah diampuni Allah adalah dosa syirik. Betul atau tidak, Juma? Betul. Nah, tadi Juma ngomong katanya misalnya kalau Kristen bertobat itu masuk surga. Kan kalian ini umat Islam sudah menyatakan bahwa umat Kristen ini kan syirik, katanya menyembah manusia gitu kan. Betul, itu fakta. Katakan, nah bagaimana Juma membantah ayat ini? Coba. Iya. Dosa yang tidak pernah diampuni hanya dosa syirik kata Allah. Tapi Juma ngomong kalau Advent masuk Islam diampuni, kalau Kristen masuk Islam diampuni, gitu kan? Nah, dalam Al-Quran surat 51 ayat 10 ya. Orang berdusta terkutuk loh. Di sana tertulis. Nah, coba bagaimana Juma bisa mengatakan bahwa ya yang Kristen yang mantan syirik ini kok bisa diampuni Allah, sedangkan ayatnya tidak akan pernah diampuni Allah. Baik. Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Oke? Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, yauma yajma'ukum
liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Ketika kemudian seluruh manusia dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah pada hari penghimpunan setelah kiamat, itulah hari di mana manusia akan diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau hari ini Anda kafir, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kekafiran Anda, di sini tidak masuk dalam golongan ini. Kesalahan-kesalahan Anda tidak akan dihapuskan. Karena Anda mati dalam kekafiran, mati dalam kesyirikan. Tetapi kemudian orang yang syirik menyembah selain daripada Allah, lalu kemudian mereka bertaubat, lalu mereka mengajarkan amalan soleh, mereka kemudian melaksanakan kebajikan dan beriman kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya dihapuskan, lalu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya khalidina fiha abada. Maaf, cuma tadi Anda sudah sepakat Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Nah, coba saya minta satu ayat di mana Allah mengampuni dosa syirik, coba. Oke. Karena yang jelas namanya dosa syirik tidak akan pernah loh, bayangpun loh, tidak akan pernah itu kata Allah. Jadi Anda jangan mengakal begitu. Dese, sebentar Dese, silakan Bang Juma. Iya, tunjukkan satu ayat di mana Allah mengampuni dosa syirik, itu yang saya minta coba dalam Ya, Al-Qur'an. Baik. Jadi Allah ingat ya. Kalau boleh dosa saya lain jawab? Allah ampuni, itu jelas itu. Boleh saya jawab? Boleh ya? Jadi Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, qul lil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iyaudu. Itu penekanannya. Faqad madat sunnat awalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini Al-Quran. Okay. Oh, berarti itu ini ya bertentangan dong ya. Berarti bukan firman Allah. Barang siapa dengar, jika Quran firman Allah tidak ada pertentangan. Nah, ini Sebentar Desa. Anda tidak akan pernah bisa menjebak dan menyudutkan Islam. Berdiskusi. Kena dia. Ketakutan saya turun aja nih. Kan ada Garuda Juma Dengan ini. Desa kita korelasikan nanti Desa. Ya, Ini saya jelasin dulu. Tadi kan tidak akan pernah diampuni. Tadi Juma udah sepakat. Nah, Juma di ayat selanjutnya ngomong Allah mengampuni. Dalam An-Nisa 82 ya, di sana tertulis jelas ya. Coba baca. Coba baca, Bro. Coba kau baca. Jika Quran bukan firman Allah, Baca original teksnya. Al-Qur'annya dibaca. Nah, tadi Juma jelaskan dua sisi. Nah, itu bertentangan. Bagaimana itu? Oke, baik. Bang Juma menjelaskan, Ya. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Iya, gimana? Menjelaskan ke orang seperti ini, kita sulit, tidak akan menerima. Begini Nah, saja inilah Desa. Islam. Kalau Di ditanya dalam paling Lukas ngeles begitu 12 seperti nomor dewa. 10. Ya sudah ya, maaf ya saya turun ya. Iya, Berarti tadi udah nggak ada yang dijawab cerdas di Desa. sini. Desa. Sebentar Desa. Menghujat Berarti Roh di sini Kudus nggak ada yang cerdas, dinyatakan saya sebagai takutkan ya. dosa yang tidak Ya. dapat. Assalamualaikum, saya pamit. Desa, sebentar Desa. Kabur kan. Jadi biar lanjut, saya Bang jelaskan, tidak apa-apa. Tadi saudara kita Faisal mana? Udah turun ya? Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,
maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini Al-Quran, kita nggak bisa bantah ini. Jadi ketika saudara tadi manusia tanpa kepala bertanya, barang siapa yang syirik dosanya tidak akan diampuni, itu betul, mati dalam kesyirikan. Mana ayatnya tadi? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, kemudian mati wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu sia-sia amal kebaikannya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah, wa ulaika ashabun nari, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka tetap di dalamnya. Bagaimana dengan orang kafir yang kemudian bertaubat dari kekafirannya? Allah kemudian menjelaskan yang tadi, ayatnya pun ada. Yauma yajma'ukum liyaumal jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi yang kafir tetap abadi, kekal di dalam neraka. Kemudian orang-orang yang bertaubat diampuni kesalahan-kesalahannya lalu masuk ke dalam surga, mereka juga kekal di dalamnya. Jadi orang kafir yang mu'allaf, mereka kekal di dalam surga. Orang kafir yang tidak mu'allaf, mati dalam kekafirannya, mereka kekal di neraka. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Artinya bahwasanya orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, itu adalah orang yang kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tadi, saya kenal orang ini, dia lawan saya penghujat di WA, kalau nggak salah namanya Agus Hasan Wijaya. Bukan, Ya, bukan. Hasan Wijaya. Atang Iya, Wijaya Hasan Kusuma Wijaya. Pantat Kuning. Iya, beliau Pantat penghujat kuning memang. belakang itu. Mereka memang penghujat. Ya. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Jadi di sini orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, orang musyrik, orang kafir beda. Kafir orang yang betul-betul tidak menyembah Allah. Itu kafir. Yang tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kafir. Tidak menerima Allah, tidak menerima Rasulullah, kafir. Orang musyrik menerima Allah, menerima Rasulullah. Bagaimana kemudian nabimu sementara nabimu tukang kawin di bawah umur? Dulu bangke, orang lagi menjelaskan. Lanjut. Ya, lalu kemudian menyembah Allah. Sabar bang ya, sabar. Saya lagi menjelaskan Al-Quranul Karim. Saya kalau menjelaskan Bible kalian kepanasan, sampai lari ke belakang rumah perkosa kambing, ayam, kuda, apapun yang Anda temukan di belakang rumah. Jadi Anda sabar. Kalau saya lagi menjelaskan Al-Quran, berarti saya lagi ingin menjelaskan Quran. Kalau saya menjelaskan Bible, nanti gereja bubar semua. Giliran dipiralkan Bang Suma nggak bisa bahas Quran katanya. Giliran saya bahas Quran, kalian kepanasan. Ketika saya bahas kemudian Bible, kalian terbakar. Mau kalian ini apa? Bang Suma bahas Quran, kepanasan. Bahas Bible, kebakaran. Kalian maunya apa? Ini lagi bahas Al-Quran saya, lagi tidak membahas Bible. Bersyukurlah. Dia maunya itu Banjuma bahas togel. Dia kan mau pasang togel dia. Kami tidak percaya dengan nabimu. Udah diam dulu. Saya tidak sedang memaksa. Tidak ada paksaan untuk percaya kepada nabi saya. Sedangkan Yesus aja tidak percaya, apalagi nabi saya. Jangan kafirkan orang ketika kami tidak percaya dengan nabi. Turun dulu, diam dulu, diam belum selesai. Diam dulu. Kafir itu artinya menutup diri.
Jangan Anda menutup diri berarti Anda kafir. Jangan Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. itu, woi. Turunin aja Bunda Rahmat, turun dulu dia di bawah. Di sana banyak sampah di bawah. Ya tukang kawin itu, kawin Di bawah ini. banyak tulang babi sama kotoran babi. Turunin dulu, suruh makan dulu baru naik. Makan dulu di bawah kotoran babi. Jujur daging saya babi. katakan ya, Ya. ketika saudara mengatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tukang kawin, kalau Anda ada di depan saya, lillahi ta'ala, kalau saya tidak putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda, lillahi ta'ala, saya dilaknat oleh Allah. Kalau Anda ucapkan itu di hadapan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawini anak-anak kecil dan seterusnya, maka demi Allah saya akan putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda. Sama. Takbir. Ya. Saya katakan kepada saudara, jadi jangan mancing kita ya. Jangan mancing kita umat Islam ya. Jangan mancing kami umat Islam, oke? Please, jangan sampai saya teriakkan untuk mencari orang-orang kafir, oke? Jangan sampai, jangan pancing saya, oke? Saya sudah bagus-bagus bahas Al-Quranul Karim. Kau datang menghujat. Jangan sampai kukuliti kalian, dan jangan sampai saya teriakkan perang pada kalian. Oke? Jangan ya, please ya. Please. Saya bisa gerakkan manusia untuk kemudian menghancurkan kalian. Ya, jangan pancing saya. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Oke? Saya muslim, Bung. Darah saya darah mujahid. Oke? Darah saya adalah darah jihad. Darah yang ada di dalam tubuh saya itu adalah darah jihad. Jangan kau bangunkan singa yang sedang tidur. Sudah sangat menderita kami berabad-abad. Oke? Dijajah oleh kafir, dijajah oleh Kristen. Cukup kami bersabar. Jangan sampai kuhabisi kalian. Kalau bukan karena Islam yang mengajarkan saya untuk tidak berlaku tidak adil kepada kalian, sudah kumakan kalian. Jantungmu akan kuremas dan akan kutelan bulat-bulat. Masih bangun saya. Saya lagi bahas agama saya. Hujat Nabi saya, kubuat tulangmu jadi kulit. Jangan kau pancing-pancing umat Islam. Ya, cukup bersabar selama ini. Dan sampai udahlah ya. Tolong ya teman-teman Kristen di bawah, kalau Anda kemudian ingin naik ke sini, kalau saya mengatakan Kristen itu ajaran perpanjangan tangan setan, bantah saya. Oke? Bantah. Jangan kau menghujat. Ini bukan hujatan. Karena kenapa? Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan adalah setan di dalam kitab kalian. Ada enggak setan menyerukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi? Tunjukkan. Kisah para Rasul 16, nomor 18, nomor 19. Jelas sekali. Setan yang berteriak, Paulus itu adalah Rasul. Ada enggak setan berteriak, Rasul Muhammad SAW ini adalah Rasul? Ada? Enggak ada. Hanya setan yang berseru di dalam agama Anda, Yesus Tuhan, Yesus anak Tuhan, Paulus itu adalah Rasul Tuhan. Itu setan yang teriak tuh. Jangan pancing kami, please. Oke? Paham ya? Kalau saya menyerukan satu komando, hati-hati. Saya lanjut. Jadi orang kafir itu adalah mereka yang menolak Rasulullah dan menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir itu artinya baik, artinya menutup diri. Bukan domba. Domba itu binatang. Sesat itu laknat. Jadi domba sesat adalah binatang laknat. Kalian menuduh kami binatang laknat. Kami hanya mengatakan kalian itu orang yang menutup diri dari Allah, dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kalian panas? Jadi innal ladzina yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukan. Artinya dia di KTP-nya Islam, tetapi mereka juga beribadah mengharap selain daripada Allah. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Ini yang dimaksud ayat tadi. Mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kembali kepada Allah, maka mereka masuk ke neraka. Jadi saudara-saudara yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya jimat, mengandalkan barang-barang tersebut selain daripada Allah, Islam saudara, Anda jatuh ke dalam kaidah syirik. Tanggalkan itu semua. Cincin, kalung, jimat, keris yang Anda anggap bertuah, lepaskan itu. Hanya Allah tempat kita. Dengan mengatakan basmalah, kita bisa kemudian melakukan apapun jika kita dekat dengan Allah. Tidak perlu menggunakan benda-benda yang lain. Kalau bendanya dari ulama, dari kiai, dari ustaz, tanggalkan itu semua. Itu masuk dalam pengajaran yang tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak ada kemudian. Allah hanya tempat bergantung segala sesuatu. Bukan jimat, bukan ustaz, bukan ulama dan seterusnya. Bukan. Tanggalkan itu semua. Kemudian katakan Allahu Akbar, maju dengan basmalah. Nggak usah yang lain. Jadi ini ya kaidahnya musyrik. Lalu kemudian Allah mengatakan orang-orang yang menanggalkan semua termasuk kemusyrikannya, dia lepaskan lalu kemudian bertobat. Allah mengatakan wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Dimasukkan ke dalam surga. Yang tadi, yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya gelang, yang punya jimat, yang punya mantra-mantra dan seterusnya, ditanggalkan dan hanya menyuruh kepada Allah, minta segala sesuatunya hanya kepada Allah semata. Kata Allah, mereka akan aku masukkan ke dalam surga. Wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu. Jadi jelas di sini. Kita tidak ngadi-ngadi, kita tidak ngarang-ngarang. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi, memerangi Islam, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, yaitu dibinasakan oleh Allah. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saudara Kristen, tolong ya, kalau naik kita diskusi yang baik. Anda boleh menyerang pribadi saya, silakan. Bang Suma itu apa? Bang Suma Sapam, Bang Suma OB, Bang Suma cleaning service, Bang Suma itu maling, Bang Suma itu ini itu. Pribadi saya silakan. Saya serahkan untuk itu. Tapi jangan sekali-sekali Nabi saya. Sebagaimana kami umat Islam menegakkan hukum menghargai Nabi Isa alaihissalam. Ya, tolong dipahami itu. Demikian dari saya teman-teman sekalian, siang akan diambil alih. Baik Bang Jema, mantap sekali ya. Begitu ya saudara kita yang di Kristen. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang baik kepada kami. Jangan seperti itu. Kalian itu tidak ada masalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak punya masalah dengan kalian. Tetapi kalian sedang ada masalah dengan hati kalian. Sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan,